Annyeonghaseyo. Sugeng Enjing. Kita dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Serla. Saya Yahdinil. Saya Putri. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi menurut Mises dan Wicksell. Adler von Mises 1881 sampai 1973. Mises merupakan tokoh neoklasik yang juga dikenal sebagai penganut mazhab Austria. Pikiran Mises antara lain bahwa sistem harga merupakan basis paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Mises mengkritik keras sistem ekonomi komando, karena sistem ekonomi demikian tidak dapat melembagakan sistem harga tanpa terlebih dahulu menghancurkan sistem politik. Teori lain yang dikemukakan oleh Mises adalah teori paritas daya beli dan teori trade cycle dan teori kepuasan ordinal. Nilai positif dari pemikiran Mises. Mises mempertegas pentingnya mekanisme pasar dalam hal alokasi sumber daya secara efisien, sehingga ia tidak setuju dengan sistem ekonomi komando. Nilai negatif dari pemikiran Mises. Mises tidak mempertimbangkan nilai pendekatan atribut produk dalam menganalisis teori tentang utilitas. Padahal untuk kondisi sekarang, perilaku konsumen sangat respons terhadap nilai atribut yang melekat. Ekonomi komanda adalah sistem ekonomi di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi dengan tujuan agar pemerintah lebih kolektif dan dengan mudah memiliki tanah atau alat produksi dan tidak bergantung pada hukum penawaran atau permintaan yang beroperasi dalam ekonomi pasar. Pada tahun 1868, Wicksell mengusulkan teori moneter yang berpusat pada suku bunga. Tapi menggunakan analisis apa ya? Analisisnya menggunakan dua suku bunga, yaitu suku bunga pasar yang ditentukan oleh sistem perbankan dan suku bunga real yang ditentukan oleh tingkat pengembalian pada modal. Dalam teori Wicksell, inflasi kumulatif akan terjadi ketika inovasi teknis menyebabkan suku natural naik atau ketika sistem perbankan membiarkan suku pasar turun. Deflasi kumulatif terjadi di bawah kondisi yang berlawanan yang menyebabkan suku pasar naik di atas natural. Teori Wicksell tidak menghasilkan relasi langsung antara kuantitas uang dan tingkat harga. Menurut Wicksell, uang akan dibuat secara endogen tanpa peningkatan kuantitas mata uang keras selama natural melebihi suku bunga pasar. Dalam kondisi ini, peminjam mengubah keuntungan dan menyimpan uang tunai menjadi cadangan bank yang memperluas jumlah uang beredar. Hal ini dapat menyebabkan proses kumulatif di mana inflasi meningkat terus-menerus tanpa ekspansi dalam basis moneter. Sekian penjelasan dari kita. Kita ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.